Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Sehat bukan? Sehat. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, siapa yang mau memimpin doa? Ayo, Mbak Alvira. Marilah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya, Nak. Sama-sama, Bu. Ya, sekarang Ibu akan mempresentasi anak-anak Ibu. Ayo, siapa yang tidak hadir? Indi, hadir tidak? Hadir, Bu. Hadir. Selanjutnya Anggi, hadir? Hadir. Mbak Alvira hadir? Hadir, Bu. Ya, yang terakhir Mbak Arifah hadir? Hadir, Bu. Hadir semua ya, Nak? Ya, Bu. Ya, alhamdulillah hadir semua ya. Untuk selanjutnya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, Ibu akan mengajak anak-anak Ibu ini untuk menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Ayo silakan berdiri semuanya, Mbak Arifah. Dipimpin ya waktunya. Ya, Bu. Ya. Ibu mulai, kita mulai ya. Baik, Bu. 1, 2, 3. Terima kasih Arifah. Iya. Untuk selanjutnya kita pada pembelajaran pada pagi hari ini, kegiatan yang akan dilakukan yaitu nanti kita akan berdiskusi, kemudian ada tanya jawab, ceramah, demonstrasi, dan tentunya ada ceramah tentang pembelajaran hari ini dari Ibu ya. Ya, Bu. Iya. Nah, apakah Anda ingat pada pembelajaran minggu lalu kemarin kita telah mempelajari tentang apa? Lupa, Bu. Lupa. Iya. Ya, sekarang Ibu ingatkan ya, pada minggu lalu kita telah mempelajari tentang keragaman suku bangsa. Nah, dari keragaman suku bangsa ini kan banyak suku tuh di Indonesia ya, Nak? Iya. Di berbagai daerah itu memiliki suku yang berbeda-beda. Ada dari suku Jawa, suku Bali, suku Sunda, dan lain sebagainya. Dari keragaman suku bangsa Indonesia ini, bila dikaitkan dengan pembelajaran hari ini, yaitu tentang keragaman sosial dan budaya. Iya. Dari keragaman ini kita tahu ya, banyak sekali keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia, baik dari segi suku, sosial, dan juga budaya. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ada dua anak-anak. Yang pertama, peserta didik dapat menemukan keragaman sosial budaya di Indonesia. Yang kedua, peserta didik dapat memiliki faktor penyebab keragaman bangsa Indonesia. Nah, untuk menambah semangat anak-anak Ibu ini dalam pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mengajak anak-anak semua untuk tepuk semangat. Sudah tahu bukan tepuk semangat bagaimana? Sudah. Nah, kalau sudah, sekarang ayo kita semangat, tepuk semangat. Ibu hitung 1, 2, 3 ya. Ya, Bu. 1, 2, 3, tepuk semangat. Ya. Nah, sekarang coba perhatikan gambar yang sudah Ibu tampilkan. Ada dua gambar yang anak. Yang pertama kira-kira gambar apa ya? Nah, kira-kira gambar ini termasuk budaya dari daerah mana? Jawa. Kemudian gambar yang kedua, ini kira-kira gambar apa ya? Gambar itu berasal dari mana ya? Betul. Nah, dari gambar 1 dan gambar 2 memiliki kesamaan atau perbedaan? Perbedaan ya? Nah, perbedaan baik dari bentuknya, kemudian asalnya ya, asal daerahnya. Sekarang Ibu memiliki bacaan atau teks tentang keragaman sosial dan budaya di Indonesia. Siapa yang mau membantu Ibu untuk membacanya? Saya. Baca ya. Budaya merupakan segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal budi manusia. Adapun wujud budaya yaitu 1. Gagasan atau ide, misalnya kepercayaan. 2. Tindakan, misalnya upacara adat dan seni pertunjukan. Serta 3. Benda, misalnya pakaian adat dan senjata tradisional. Ya, terima kasih Ana Arifah. Ya, Ibu bahas lebih mendalam tentang yang sudah dibaca Arifah tadi ya, anak, bahwa budaya ini adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal budi manusia. Wujud budayanya berapa ya tadi? Ada 3 ya? Gagasan, ada tindakan, ada benda. Nah, gagasan ini misalnya kepercayaan di Indonesia ini ada berapa nak? Ada berapa? Ada apa saja? Islam, Hindu, Katolik, Hindu, Kemudian tindakan, misalnya itu upacara adat, misalnya upacara adatnya di daerah Bali ada upacara
Indonesia berdasarkan ciri-ciri fisiknya, masyarakat Indonesia dapat dibedakan menjadi 4 kelompok kelas sebagai berikut: 1. Kelompok kelas tanpa melanosoid, 2. Kelompok kelas negroid, 3. Kelompok kelas zoidoid, dan yang keempat kelompok kelas Melayu Mongoloid. Terima kasih ya Naidi. Ya, kita lihat ya faktor penyebab peradaban di bangsa Indonesia. Yang pertama adalah ras di Indonesia. Berdasarkan ciri fisiknya ada 4. Yang pertama ada kelompok ras Papua Melanosoid. Nah, kelompok ras ini yang pertama ini contohnya ada di daerah Papua. Kemudian yang kedua kelompok ras negroid. Kelompok ras negroid ini contohnya ada di Semenanjung, Malaka. Kemudian yang ketiga ada kelompok ras zoidoid. Nah, untuk kelompok ras zoidoid ini contohnya ada di daerah Sumatera Selatan dan Jambi, yaitu orang Kubu. Dan yang terakhir kelompok ras Melayu Mongoloid. Nah, untuk kelompok ras Melayu Mongoloid ini anak-anak dibagi menjadi 2. Ada yang dari Melayu tua dan Melayu muda. Untuk Melayu tuanya itu ada dari suku Barat. Yang faktor penyebab keragaman bangsa Indonesia selanjutnya. Yang nomor 2 siapa yang mau membacanya? Ayo Mbak Anggi, silahkan dibaca. Yang nomor 2 Ibu. Ya. Setelah suku di Indonesia, masyarakat Indonesia yang majemuk terdiri atas beberapa suku bangsa atau etnis. Tiap-tiap suku bangsa memiliki bahasa dan adat istiadat serta budaya yang berbeda. Di suatu daerah pasti terdapat beberapa suku. Sebagai contoh, di Sumatera terdapat suku Aceh, suku Melayu, dan suku Batak. Di Pulau Jawa terdapat suku Betawi, suku Sunda, suku Osing, dan suku Jawa. Ya, terima kasih ya Anggi. Ya, dari bacaan suku di Indonesia yang sudah dibacakan oleh teman kalian tadi, bisa kita lihat ya bahwa suku di Indonesia ini sangat beragam ya. Nah, di setiap daerahnya itu pasti sukunya berbeda-beda. Daerah Sumatera misalnya ada suku Aceh, suku Melayu, kemudian suku Batak, kemudian di daerah Pulau Jawa ada suku Jawa, suku Betawi, suku Sunda, dan suku lainnya. Untuk faktor penyebab yang ketiga ada perbedaan kondisi geografis. Nah, tentunya perbedaan kondisi geografis ini turut berdampak pada munculnya berbagai keragaman mata pencaharian. Misalnya di daerah yang datarannya rendah dan juga daerah datarannya tinggi. Kemudian daerah yang perairan dekat laut atau pantai, tentunya mata pencahariannya itu berbeda-beda ya. Kalau di daerah datarannya rendah, misalnya mata pencahariannya ada berupa pertanian. Kemudian di daerah yang dekat laut atau pantai, mata pencahariannya tentunya perikanan. Dan selanjutnya ada pengaruh kebudayaan luar. Nah, bangsa Indonesia ini adalah contoh bangsa yang terbuka. Keterbukaan ini dapat dilihat dari besarnya pengaruh asing dalam membentuk keragaman masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Pengaruh asing yang pertama adalah ketika orang dari India, Cina, dan Arab masuk. Nah, ini berkaitan dengan pada zaman dahulu ya, pada zaman penjajahan ya, perdagangan dari negara India, Cina, dan Arab ini sangat berpengaruh dengan bangsa Indonesia. Contoh nyatanya, dampak nyatanya adalah banyaknya agama yang dianut oleh bangsa Indonesia. Kira-kira kalau dari negara India ini agama apa yang dianut oleh bangsa Indonesia akibat dari perdagangan orang India? Hindu. Ya, betul sekali. Jadi pengaruh budaya luar ini sangat berpengaruh ya dengan keragaman bangsa yang ada di Indonesia. Ya, sekarang untuk menambah pemahaman anak-anak ibu mengenai materi yang sudah dijelaskan tadi, itu ada video pembelajaran. Disimak baik-baik ya. Baik, Bu. Nah, ini tadi ya faktor penyebab keragaman. Tadi ada 4, ras di Indonesia, suku di Indonesia, perbedaan kondisi geografis, pengaruh kebudayaan luar. Sudah disimak ya videonya dengan baik? Sudah, Bu. Ya. Nah, di sini ibu memiliki media pembelajaran berupa media pembelajaran untuk aku. Di sini di dalam media pembelajaran ini selain ada games, nantinya untuk evaluasi anak-anak ibu, nanti juga di sini juga ada materi tadi tentang keragaman sosial budaya di Indonesia. Tadi ada pengertian budaya, kemudian wujud budaya tadi ada 3 ya, ada gagasan atau ide, tindakan, kemudian benda. Kemudian di sini ada faktor penyebab keragaman bangsa Indonesia, tadi keempat, ada suku di Indonesia, kemudian ada ras di Indonesia. Tadi ada 4 ya, Nak? Ya, Bu. Nah, yang selanjutnya tadi faktornya ada perbedaan kondisi geografis, kemudian pengaruh kebudayaan luar. Nah, di sini materi yang akan ada selanjutnya yaitu contoh keberagaman sosial dan budaya masyarakat. Siapa yang mau membacanya maju ke depan ya? Ayo, Mbak Anggi. Iya, maju ke depan ya. Coba dibacakan. Ya. Contoh keberagaman. Contoh keberagaman sosial dan budaya masyarakat. Keberagaman sosial budaya masyarakat menghasilkan ragam budaya yang berbeda-beda. Contohnya adalah rumah adat tradisional, bahasa daerah, tari tradisional, alat tradisional, makan tradisional, dan sebagainya. Ya, terima kasih Anak. Silakan duduk kembali. Tadi dari contoh keberagaman sosial dan budaya sudah dibacakan teman kalian. Tadi ada apa saja? Bahasa daerah, tari daerah, rumah adat,
ya. Ya. Sikap saling menghargai keragaman. 1. Tidak membangga-banggakan suku bangsa sendiri. 2. Berteman dengan orang-orang yang berasal dari suku dan budaya yang berbeda dengan kita. 3. Tidak membeda-bedakan setiap suku bangsa. Terima kasih ya, silakan duduk kembali. Nah, dari apa yang sudah dibacakan anak kalian tadi tentang sikap saling menghargai keragaman, intinya apa nah? Jika ada keragaman dari keragaman yang ada di sekitar kita harus memiliki sikap yang toleran, harus menghargai, menghormati perbedaan yang ada. Pintar sekali. Nah, sekarang kita memiliki gamenya namanya adalah question and answer. Gamenya di sini, anak-anak ibu akan memilih pertanyaan berupa question dan juga answer jawabannya ya. Nanti question ditempelkan sesuai dengan tempatnya masing-masing. Siapa yang mau mencobanya? Saya Bu. Ayo lagi. Ajuna. Ayo dipilih. Tanyanya yang mana ya? Kira-kira jawabannya yang mana ya? Ini Bu pertanyaannya. Ya coba ditempel dulu nanti. Ya ditempel dulu. Kemudian nanti baru dibacakan ya hasilnya. Coba dibacakan pertanyaannya apa? Pertanyaannya sebutkan salah satu sikap saling menghargai keragaman. Jawabannya tidak mencela setiap tradisi atau kebiasaan dalam masyarakat yang berbeda dengan kita. Bagaimana anak-anak kira-kira betul tidak ya jawaban yang ini? Betul. Ya, terima kasih ya. Dapat sekali lagi. Berikan juga support. Silakan ya. Sekarang agar anak-anak ibu ini lebih fokus dalam pembelajaran pada pagi hari ini, ibu memiliki temu fokus. Sudah tahu semuanya? Sudah ya? Ayo, kalau sudah kita bersama-sama temu fokus. 1, 2, 3, temu fokus. Bila aku sedang belajar, maka aku harus fokus. Di sini ibu memiliki pertanyaan. Kira-kira siapa yang bisa menjawabnya ya? Yang pertama, sebutkan contoh keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia. Saya Bu. Ayo, Alvira. Saya Bu jawabannya keragaman bahasa, suku bangsa, rumah adat, pakaian tradisional, makanan tradisional, tarian tradisional, dan alat musik tradisional Bu. Bagaimana kira-kira betul tidak jawaban Alvira ini? Betul. Ya, pintar sekali ya. Ya, Ya Bu, Ya. terima kasih Bu. sama-sama. Selanjutnya, sebutkan contoh cara menyikapi keragaman di sekolah. Ayo, Anak Andi. Apa? Kira-kira jawabannya? Bersikap toleransi, menghargai dan tidak membeda-bedakan keragaman yang satu dan yang lainnya agar tercipta rasa persatuan dan kesatuan. Ya, gimana anak-anak? Apakah betul jawabannya? Betul. Ya, berikan tepuk tangan untuk Andi. Ya, berikan tepuk tangan. Nah, sekarang ibu akan membentuk anak-anak ibu ini menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama akan ibu beri nama apa ya kira-kira? Mawar. Ya, kelompok mawar. Kelompok yang kedua ibu beri nama melati. Ya, melati. Nah, di sini anggotanya kelompok mawar ada Mbak Anissa, kemudian Mbak Alvira. Yang kelompok melati ada anggotanya Mbak Indi, kemudian Mbak Andi. Nah, sekarang ibu akan membagikan notabene-nya ya. Nah, dari notabene yang sudah ibu bagikan ada 2 aktivitas ya. Aktivitas pertama ini adalah untuk individu dikerjakan di rumah nanti ya. Nah, iya. Untuk aktivitas kedua yaitu aktivitas kelompok. Nah, dari aktivitas kelompok ini dikerjakan di sekolah sekarang ya. Perintahnya adalah gambarlah salah satu pulau besar di Indonesia. Kemudian beri keterangan terkait keragaman sosial dan budaya yang ada di dalamnya. Untuk keterangan diisi dengan suku apa yang terdapat pada pulau yang digambar. Jadi misalnya kelompok 1 mau menggambar pulau Sumatera, misalnya ya. Nanti kalian tulis keterangannya suku apa saja yang ada di pulau Sumatera. Sudah jelas perintahnya? Sudah. Sekarang ibu berikan waktu 15 menit untuk menggambar dan memberikan keterangannya ya. Jelas? Bagaimana sudah selesai? Ya. Wah, hebat sekali anak ini. Oh, siapa bisa mau maju? Mau maju lagi? Ayo sekarang maju dua-duanya ya semuanya.
Nah, di sini Ibu memiliki lagu tentang keragaman suku dan budaya di Indonesia agar anak-anak Ibu ini lebih memahami mengenai materi yang sudah Ibu sampaikan tadi ya. Nah, sekarang kita mulai bernyanyi. 1, 2, 3 ya. Sudah ya, ya. Untuk kesimpulan pada pagi hari ini, siapa yang bisa membuat kesimpulan tentang terkait pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan tadi? Siapa yang bisa membuat kesimpulan? Saya mau. Ayo Andi. Kesimpulannya apa ya kira-kira? Kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu tentang keragaman sosial budaya di Indonesia. Iya betul sekali. Kesimpulan pada pembelajaran pada pagi hari ini adalah tentang keragaman sosial dan budaya di Indonesia. Selanjutnya Ibu mau bertanya tentang apakah kamu kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran hari ini? Tidak. Apa yang kamu rasakan setelah mengikuti pembelajaran ini? Iya. Kemudian apakah kamu menemukan sesuatu yang baru? Ya. Kalau iya, sesuatu yang baru itu kira-kira sesuatu apa ya? Tentang apa ya? Tadi kita telah mempelajari tentang apa saja kira-kira? Keragaman budaya di Indonesia. Ya, nah sekarang Ibu mau bertanya nih kepada anak Ibu ya terkait pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan tadi tentang keragaman sosial budaya di Indonesia. Faktor penyebab keberagaman bangsa Indonesia itu tadi ada berapa? 4. Yang pertama apa? Faktor keturunan. Yang pertama tadi ada apa? Faktor keturunan. Keturunan. Ras ya? Ya. Yang kedua ada apa? Suku. Ya. Yang ketiga ada apa? Geografi. Yang ketiga tentang geografi. Yang keempat Luas. ya betul sekali, hebat anak-anak Ibu. Kemudian manakah bagian yang penting atau menarik bagi kalian semua? Video mengenai media, kemudian apa? Menggambar ya? Kalian juga tadi itu menggambarnya sangat rapi, sangat bagus. Ibu benar tulis harus semua kalian. Rapi. Yang selanjutnya ya, Ibu akan memberikan soal evaluasi. Nih, Ibu berikan dulu ya soal evaluasinya. Nah, dalam soal evaluasi itu ada 5 soal ya. Yang 2 pilihan ganda dan 2 uraian. Ibu berikan waktu 15 menit. Bagaimana sudah selesai? Sudah selesai. Sekarang dukungan ya, nanti Ibu koreksi. Ya, Bu. Iya. Sekarang Ibu mau mengingatkan pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan nasional. Jangan lupa materinya dibaca ya. Teks yang ada di buku kalian itu dibaca ya untuk persiapan materi selanjutnya. Baik, Bu. Ya sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, sekarang kita bersama-sama nyanyi guru-guru dulu ya. Ya, Bu. Silakan berdiri. Dan yang sekarang ya. Ya, Bu. Ayo Pak Andi, Ibu Indi, silakan dibimbing. Di sini biar kelihatan teman-temannya ya. Nah, silakan kembali. Terima kasih Pak Andi. Ya sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, siapa yang mau memimpin doa penutup? Ya, silakan. Nah, Halo teman-teman, kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. ya, terima kasih ya Nazira. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian anak-anak Ibu yang sangat luar biasa dan hebat ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Amin.